Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan kaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seminggu yang lalu kita sedikit menyentuh tentang Al-Ghafur. Al-Ghafur di Asmaul Husna yang ke-33. Nanti ada Al-Ghafur, kemudian ada Al-Ghaffar, dan nanti padanannya ada Al-Afuwu dan At-Tawwabu. Jadi 4 hal ini di dalam Al-Quran disebutkan semuanya. Dalam Al-Quran disebutkan semuanya. Baik Al-Afuwu, Al-Ghafur, atau Al-Ghaffar, atau At-Tawwab, itu semuanya berkenaan dengan masalah dosa dan kesalahan yang ada pada diri seorang hamba. Kalau Al-Ghafur sama Al-Ghaffar sama pemahamannya, dari 3 huruf, Ghain, Fa, dan Ra. Dia dua-duanya memakai wazan yang berbeda, memakai wazan fa'ulun sama memakai wazan fa'alun, yang mempunyai makna bahwa Allah itu maha memberi ampunan. Allah itu maha memberi ampunan. Kalau Al-Afuwu, Al-Afuwu itu berbeda dengan Al-Ghafur sama Al-Ghaffar. Masing-masing begini Pak, kalau di dalam keterangan kitab ini, Al-Afuwu sama Al-Ghafur itu kalau Al-Afuwu sama Al-Ghafur atau Al-Ghaffar. Jadi kalau saya mengatakan Ghafur itu tadi sama dengan Al-Ghaffar. Al-Afuwu dengan Al-Ghafur itu kalau dibicarakan dengan pisah, dibicarakan dengan terpisah, tidak dijadikan dalam konteks satu kalimat, maka masing-masing itu punya makna yang berbeda. Tapi kalau umpamanya Al-Afuwu dengan Al-Ghafur itu tadi dimasukkan, dibicarakan dalam satu kalimat yang sama, di walid tadi. Kalau Al-Afuwu sama Al-Ghaffar itu dibicarakan dalam satu kalimat yang sama,
ya, maka maknanya masing-masing berbeda. Tapi kalau umpamanya al-afu sama al-ghafar dibicarakan dalam konteks yang terpisah, maka maknanya itu masing-masing mewakili. Kayak contoh begini, di dalam hadis Jibril itu kan ada iman sama Islam. Kalau saya menyebut Islam tidak disebutkan iman, maka Islam itu mewakili iman. Kalau saya menyebut iman saja, berarti iman itu mewakili Islam. Tapi kalau dalam satu kalimat iman dan Islam disebut bersama-sama, maka iman itu mewakili hal-hal yang bersifat batin, keimanan. Sementara Islam itu mewakili pada posisi bersifat zahir. Al-afu dengan al-ghafur itu modelnya seperti ini. Kalau al-afu disebut sendiri tanpa menyebut al-ghafur, maka al-afu itu mewakili makna al-ghafur juga. Kalau al-ghafur disebut sendiri tanpa menyebut al-afu, maka berarti al-ghafur itu mewakili al-afu. Kalau disebutkan barbar, maka al-afu huwa alladhi yamhu as-sayyi'ati wa yatazawwaju anil ma'asi. Jadi kalau yang namanya al-afu itu yamhu, al-mahfu itu menghapus. Jadi al-afu itu menghapus. Tapi kalau al-ghafur itu adalah as-satru. As-satru itu menutup. Beda ya? Beda. Saya ulang, kalau yang namanya al-afu itu berarti menghapus kesalahan-kesalahan. Sementara al-ghafur itu berarti menutup. Nah itu kalau dibicarakan di dalam posisi diletakkan pada satu kalimat yang sama. Tapi dua-duanya sekali lagi al-afu dengan al-ghafur atau al-ghafar secara pemahaman itu sama, yakni berkenaan dengan mengampuni, entah itu mengampuni dalam konteks menghapus dosa-dosa atau menutup dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Itu adalah al-afu, al-ghafur dan al-ghafar. Kalau at-taubat itu adalah fi'liyahnya Allah, af'alnya Allah, di mana Allah menerima orang yang bertobat. Sifat al-ghafur ini kadang-kadang begini, Bapak. Orang itu meskipun tidak minta maaf, Gusti Allah itu sudah mengampuni. Jenengan itu ada orang berbuat salah sama jenengan, sebelum orang itu meminta maaf kepada jenengan sudah memberikan maaf. Itu masuk kategori al-ghafur atau al-afu. Tapi ketika jenengan itu baru memaafkan pada posisinya setelah orang itu meminta maaf, itu berarti at-tawwab. Lah empat ini dalam Al-Quran ada semua. Bapak Ibu, Gusti Allah itu Maha Pengampun. Gusti Allah itu Maha Pengampun. Ada tadi saya sebut namanya al-afu. Al-afu itu adalah menghapus. Di antara tata cara Allah menghapus dosa orang itu seperti di dalam Al-Quran Hud 114 itu innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Al-Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Ini namanya al-afu, menghapus. Jenengan itu kalau membaca doa untuk jenazah kan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi ada waghfir lahu, tutup kesalahan-kesalahan. Wa'fu anhu, hapus kesalahan-kesalahan. Gitu loh. Kalau jenengan baca di duduk antara dua sujud, Rabbighfir li warhamni wajburni wa'afni wahdini wa'afini wa'fu
Berarti wa'fu anni berarti hapuslah kesalahan-kesalahan saya. Jadi namanya dihapus ya wis, jadi nulis golek yang penghapus di setting, ya itu namanya al-afu. Sementara kalau al-ghafur ditutup. Jadi sebenarnya konteksnya sama, cuma itu perbedaan tipis, perbedaan bahasa antara al-afu. Innal hasanati yudhibuna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Dari al-afu itu juga bagian daripada al-ghafur. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi juga ada kalimat wa'at bi'is sayyi'ata hasanata tamhuha, dan ikutilah yang ikutilah perbuatan-perbuatan jelek itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tamhuha, maka perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah, jenengan mengucapkan astagfirullah, 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 minta kepada Allah, itu bagian daripada taubat. Dan kalau sudah seperti itu maka muncul namanya at-tawwabu. Allah itu maha menerima taubat. Nah, al-ghafur ini sama al-afwi ini ada hubungan dengan al-halim kemarin. Ada hubungan dengan al-halim kemarin. Al-halim itu kemarin kan menudah, tidak langsung memberikan azab kepada orang-orang yang bersalah. Jenengan bisa umpamanya melihat di dalam surat An-Nahl ayat 61 ya. Surat An-Nahl ayat 61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Andai kata Allah itu mau untuk menghukum orang-orang yang berbuat zalim, ya, perbuatan zalim manusia ya, maka matar kali hamid dabatnya, maka Allah itu tidak akan menyisakan satupun makhluk yang ada di dunia ini. Kenapa? Kita paham kok, tidak ada manusia yang tidak bersalah, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Tapi karena Allah itu adalah al-afu, Allah itu adalah al-ghafur, Allah itu adalah al-ghaffar, Allah itu adalah al-halim, maka tidak langsung diberikan sanksi, tapi ditunda. Itu loh kalau di dalam surat Nuh, yaghfir lakum min dunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Padahal di situ ada kata-kata inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Itu Allah Subhanahu wa taala menunda. Saya tidak bisa membayangkan kalau Allah itu tidak punya sifat al-ghafur. Mungkin habis kita sekarang. Ya, termasuk Arab Saudi habis kalau Allah tidak punya sifat al-ghafur. Kalau setelah dipegang Muhammad bin Salman atau tidak karuan. Ya, tapi Allah al-ghafur menunda. Ya, jadi masya Allah. Kayak kalau pada posisinya Nabi Adam dulu, begitu dia mendekati pohon atau namanya syajarah, itu langsung pakaiannya langsung dilepas itu oleh Allah dan diusir dan dikeluarkan dari surga. Ini kita masya Allah di akhir zaman ini kezaliman, dosa-dosa, kesyirikan luar biasa banyak. Kalau Allah tidak bersifat al-ghafur, habis kita. Betul, habis kita. Tapi karena kita Allah itu al-halim, Allah itu adalah al-ghafur, juga al-afu, dan Allah itu juga at-tawwab. Kalau di dalam hadis qudsi itu sebenarnya Allah ingin menimpakan musibah, sanksi, azab seperti para nabi-nabi yang lalu, kaum-kaum yang lalu. Tapi Allah melihat ada orang-orang yang memakmurkan masjid. Allah melihat ada orang yang malam hari bangun untuk istighfar kepada Allah, melihat bayi-bayi yang masih kecil yang tidak berdosa, maka Allah tunda siksaan itu.
Kalau enggak habis. Maka sebenarnya kita ini berterima kasih lah dengan orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Berterima kasih kepada mereka kita. Betul. Kita sih nggak tahu dan masjid kalau ngomongin masjid. Gara-gara berguna masjid menjadi radikal, gitu. Ya justru memakmurkan masjid itu salah satu peredam murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi ke masjid itu salah satu peredam murkanya Allah. Salat tahajud di malam hari itu peredam murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Nah saya ini malah mau rajin masjid malah dicurigai. Walaupun masjid dicurigai. Ya, radikal. Baik, itu al-ghafur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada istilahnya aful am, ampunan Allah yang bersifat umum. Ada ampunan Allah yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan ampunan Allah yang bersifat umum itu, jadi aku al-am an jami'il mujrimi minal kufari wa ghairihi bidaf'il uqubati al-mun'aqidati asbabuh. Ada istilah pengampunan secara umum, yakni Allah Subhanahu Wa Taala itu mengampuni dari semua orang-orang yang berdosa, termasuk dari golongan kafir. Orang kafir oleh Allah itu diampuni oleh Allah. Orang musyrik itu diampuni oleh Allah dengan cara ditunda hukumannya. Itu namanya al-afu al-am, ampunan Allah secara umum. Tadi sudah saya katakan di mana tadi Allah itu andai kata mau mengambil orang-orang yang berdosa, maka tidak akan disisakan ya, disisakan. An-Nahl 61 tidak akan disisakan makhluk yang ada di bumi. Itu namanya al-afu al-am. Ono kafir, ono ateis, ono musyrik, sama Gusti Allah dibiarkan dulu. Tidak langsung diberikan azab. Oh kalau maunya diberikan langsung azab, oh kayak Nabi Nuh, wajib kayak begitu, Insya Allah. Nah itu namanya al-afu al-am. Ada yang namanya afu al-khas, ampunan Allah yang bersifat khusus, yakni kepada siapa? Maghfiratuhu al-khasah lit-taibin wal mustaghfirin wad da'in wal 'abidin. Ampunan Allah secara khusus itu diberikan kepada orang yang memang betul-betul mereka bertaubat, minta ampun, mereka beribadah, taat kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beda ya. Kadang-kadang orang itu maksiat, kafir, ditunda azabnya. Tapi belum tentu ditunda azab itu dia diampuni oleh Allah, dihapus kesalahannya belum tentu. Tapi itu bagian daripada ampunan Allah, itu maksudnya. Lah nanti ketika orang ini kemudian bertobat, maka masuk pada ampunan yang khusus. Pada ampunan yang khusus. Bapak Ibu, kita ini antara kebaikan sama kesalahan lebih banyak mana dosa saja. Kita ini kebaikan sama kesalahan itu lebih banyak mana Pak? Kesalahan. Andai kata umpama Gusti Allah itu langsung menerapkan ayat 61 surat An-Nahl tadi habis kita. Kenapa itu kita? Al-insan makan katakan. Nah, ampunan Allah itu luar biasa. Ampunan Allah itu luar biasa. Kita lihat umpamanya di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya ibnu Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka. Maka naminka wala ubah. Ini luar biasa spesial. Manusia, sesungguhnya kamu kata Allah, selama kamu berdoa kepadaku, selama kamu itu mengharap kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni kamu. Aku ampuni kamu.
wala ubali, dan saya tidak peduli. Masuk dosane saerat-erat, apa saerat-erat. Meskipun dosanya banyak memenuhi langit dan bumi, selama manusia itu masih mau minta, masih mau mengharap, Allah akan mengampuni. Allah tidak peduli. Mateni wong 100, jangankan membunuh orang 100, membunuh orang 1 juta, bahkan membunuh semua orang yang ada di bumi ini, selama dia meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, taubat, diampuni Allah. Jadi kita jangan putus asa. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu begini, aku ini sekalian busuk, kira-kira tobatku diterima orang, nah itu gak oleh, gak oleh. Aku izin kate mlebu masjid jamaah, lha kok izin dosaku semua akeh. Tak boleh begitu. Tak boleh. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang kepada jamaah-jamaah di yang lain, di masjid yang lain, lek ono jamaah sing gak tahu ke masjid, kemudian tiba-tiba masuk masjid, itu ojo disengoni. Tolong aja disengoni. Kok dong-dongnya begitu ada saudara kita yang nggak pernah masuk masjid, kemudian masuk masjid dengan bilang, waktu mana kalau aku ke masjid? Jangan bu bapak, jangan. Untuk malu dong-dongnya malah tambah gak kebunin masjid belas, nggak boleh. Allah itu maha pengampun. Dosa ini kaya apa ya? Gusti Allah mau mengampun. Bahkan ketika orang itu punya taubat dan ternyata belum punya kesempatan untuk melakukan kebaikan itu, Gusti Allah itu mengampuni dan bisa memasukkan ke dalam surga. Berkali-kali sudah saya sampaikan tentang ceritanya orang yang membunuh 100 orang itu. Ya kan? Membunuh 100 orang. Membunuh 99 orang. Datang kepada seorang tokoh, seorang ulama, tanya, saya sudah membunuh 99 orang, diampuni atau tidak? Terus ulama ini bilang tidak diampuni, kamu sudah membunuh 99 orang. Akhirnya orang ini dibunuh. Setelah dibunuh kemudian dia pergi ke ulama yang lain. Ulama yang lain ditanya kemudian, saya sudah membunuh 100 orang, itu dikabulkan atau tidak? Maka kemudian orang ini bilang, diampuni kamu. Silakan kamu pergi ke suatu tempat ini, kamu pergi ke sana, kamu beribadah di sana. Ternyata di tengah jalan mati. Nah, ternyata di situ di dalam riwayat Muslim antara malaikat azab dengan malaikat rahmat sedikit bergerangan. Kira-kira orang itu surga atau neraka. Ternyata setelah diukur lebih dekat kepada tempat di mana dia mau taubat, masuk dalam surga. Loh itu loh Gusti Allah. Mateni wong 100 gitu, dan belum melakukan apa-apa, baru niat taubat kok mati di situ. Itu namanya al-afu dan itu namanya al-ghafur. Jadi gak usah putus asa itu, Bapak Ibu, gak usah putus asa. Wah aku ini harus bejat, kira-kira Gusti Allah bisa ngampuni aku ya, seperti itu. Jadi Allah maha pengampun. Sampai orang itu menyekutukan Allah, musyrik kalau dia itu minta kepada Allah, kalau dia mengharap kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, taubat, diampuni dosa-dosa. Itu dalam ini disebut dengan wala ubah. Ya ibnu Adam, wahai manusia, anak Adam, lau ataitani bi turabil ardi khotoya, andai kata kamu itu mendatangi aku, datang kepadaku, mati bi turabil ardi khotoya, dengan membawa Qurabil arti, qurabun itu artinya penuh, dosa yang penuh sepenuh bumi. Itu namanya qurabil arti, sepenuh bumi. Dosanya pakai pol, diibaratkan memenuhi bumi. Tsumma lapaitani la tusyrik bi syai'an. Dan kemudian kamu menemui aku sementara kamu itu tidak menyekutukan aku sedikit pun, tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka saya pun akan mendatangi engkau dalam posisi membawa ampunan sebanyak
dosa-dosa yang serupa dengan nama tadi bil arti sepenuhnya itu. Catatannya yang penting tidak menyekutukan Allah. Tapi kalau sudah mati menyekutukan Allah, nah itu tidak boleh. Tapi kalau kemudian tobat dari musyrik sebelum meninggal dia kembali kepada tauhid, nah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu bapak jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Sekecil apapun jangan menyekutukan Allah. Perilaku-perilaku yang ada di masyarakat kita itu sepertinya umum dilakukan masyarakat, tapi ternyata sebenarnya itu adalah kesyirikan. Tidak usah jadi orang yang ikut-ikutan. Dan dulu pernah saya sampaikan tentang dukun sama paranormal, ya. Nah itu, dan ternyata umum di masyarakat itu saya ngitung-ngitung masih umum. Man ata arafan aw kahinan fasa'alahu an syai' fasadaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi paranormal, dia mendatangi dukun, dia bertanya sesuatu, dia membenarkan apa yang dikatakan dukun itu, lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yawman, maka sholatnya itu tidak diterima selama 40 hari. Nah kalau tiap hari berhubungan dengan dukun, kalau tiap hari berhubungan dengan ramalan-ramalan, lo kating rabe, no ya tadi hitung-hitung orang dulu. Jadi tak percaya sama pada sama. Jangan meyakini itu kalau tidak dihitung akan ini sampai sampai ada bangun nikah barang itu hanya gara-gara cari kesalahan hitung. Lo mau itu sholat itu jangan nggak diterima pikir bisa. Jangan percaya begitu. Percaya dengan apa? Horoskop, Taurus, Libra, Pisces, Mengkubaran. Sudah berapa kali sholat tidak diterima oleh Allah? Jadi hati-hati. Di dalam hadis qudsi ini Allah akan mengampuni dosa, berapapun dosa itu, selama kita tidak menyekutukan Allah. Dan kalau kita menyekutukan Allah kemudian tobat kembali kepada tauhid, itu juga akan diampuni oleh Allah. Saya khawatir nyolatnya gitu, maca Quran gitu, tiba-tiba ternyata nanti di yaumul kiamat sama sekali tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Iku mau syirik, ibadah-ibadah tidak diterima oleh Allah karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau namanya tauhid itu mutlak harga mati. Menjauhi syirik mutlak itu harga mati. Apapun bentuk kesyirikan itu harus tinggal. Termasuk tidak usah ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Jadi jumhur ulama, kibar ulama, ulama salah pada waktu itu tidak merekomendasi selamat Natal. Bahkan akhir-akhir ini saja toh ono ulama-ulama sing ngono kuwi. Saya tidak sepakat dengan Pak Prof itu. Tidak sepakat dengan Pak Prof itu. Dan saya juga tidak sepakat dengan Habib itu yang membolehkan. Dan itu kotor semua dengan ulama-ulama yang lurus. Ya. Jadi kita tidak menyalahi jumhur ulama pendapat yang paling kuat. Orang-orang sekarang ini kadang-kadang banyak butuh duit, butuh nyaman, khawatir kalau dianggap radikal akhirnya melok-melokan, tidak berani lurus. Ya oleh duit tenang. Kayak model janda itu sampai bilang dia membawa uang 50 juta Abu Janda. Tolong kamu tunjukkan, kalian tunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Kurang ajar Abu Janda. Tapi sih jawab anak kecil. Dijawab sama anak kecil tentang masalah istibatul ahkam yang benar. Dan Pak Prof itu menggunakan ayat di dalam surat Ali Imran dan itu sudah dibantah bisa-bisa sama Ustaz Fahim. Sudah dibantah bisa. Profesor itu tidak menjamin dia paham dengan syariat yang sesungguhnya. Nah, profesornya profesor sosiologi ngomong agama, nggak patut. Profesornya profesor IPA matematika ngomongin masalah agama, nggak patut. Tetap saya bertahan. Termasuk Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan sampai hari ini bahwa mengucapkan selamat Natal itu tidak boleh.
Baksul Masail NU sampai hari ini tetap mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Tapi justru tokoh-tokoh ini yang bikin bingung orang. Tokoh-tokohnya. Saya ada jamaah bilang sama saya, Pak, saya ini ngaji di NU, Pak. Di NU itu mengucapkan selamat Natal itu nggak boleh saya ngaji. Lah kok sekarang tokoh-tokohnya kok malah ngomong begini? Saya senyum lah. Itu tadi. Jadi wamin ini kita tuju kita, ya. Jadi posisinya di Muhammadiyah yang ngomong pada ya Allah sih ngomong. Ono. Di NU ono. Dari Al-Irsad saya belum pernah menemukan. Di Hidayatullah saya belum pernah menemukan. Belum pernah menemukan. Di Salafi belum pernah menemukan. Saya menemukan di Muhammadiyah di NU. Jadi kan termasuk yang membolehkan atau melarang? Yowis, tidak usah mengucapkan selamat Natal. Tidak usah. Clear ya? Baik. Kau Melayu ada selamat Natal ini? Iya. Baik. Nabi Muhammad SAW mengatakan annahu qala Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadihi. Allah Subhanahu wa taala itu asyaddu farhan, sangat seneng. Sangat seneng itu asyaddu farhan. Saya terjemahkan sangat senang, benar sih benar. Allah itu sangat senang dengan taubatnya seorang hamba. Kemudian di situ Rasulullah bercerita, ada seseorang itu yang sedang bepergian di Al-Falatin Palatin, itu tanah yang tandus, padang pasir. Dia perbekalannya itu ada di rohilah tadi, kudanya tadi. Lalu bilalah kudanya itu hilang. Jadi gini, dia bepergian umpamanya di Gunung Sakti di padang Sahara, padang pasir, dia melakukan perjalanan. Kalau orang Arab biasa begitu. Lah makanan atau minumannya itu di kendaraannya itu di kuda itu. Lah tiba-tiba yang namanya kudanya tadi muncul, kudanya ini hilang. Pas ketika dia istirahat itu hilang. Masya Allah, bingung dia di mana tak iso, kate mobil tak iso, kendaraan yo ora enek, ayo segala bahasa Jawa ya waduh didi ndak apa-apa, bingung dia. Ketika kemudian tiba-tiba yang namanya kendaraan itu kok ujuk-ujuk ono ning kono, itu gimana perasaan orang ini? Senengnya luar biasa. Sebenarnya kalau itu Allah lebih senang tentang taubatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu masya Allah senang dengan taubatnya seorang hamba. Tapi kalau umpamanya seorang hamba itu mari dosa istighfar, kalau dosa meneh istighfar, ya. Kita lihat hadisnya di sini dari sahabat Abu Hurairah. Al-Naba Abdul Dambas, seorang hamba melakukan sebuah dosa. Faqala Allahumma ighfirli dzambi. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Allah, ampuni dosaku." Faqala tabarakallahu ta'ala, "Al-Naba Abdi Dambas." Hambaku berbuat dosa lagi. Jadi mari tobat, ngelakoni dosa, namanya orang. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa yaqudu bidambi. Dan dia punya Tuhan, dia mengerti kalau dia punya Tuhan yang mengampuni dosa. Jadi namanya orang itu makhluk manusia. Kadang kalau sekali hati-hati tenang itu, tapi jadi wong gak ada kepleset berdosa. Minta ampun lagi kepada Allah, Allah ngampuni tadi. Itu sampai semacam itu. Jadi jangan putus asa tentang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi clear, ada Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Kalau ada orang datang kepada jenengan bilang, dosaku wis akeh, kira-kira aku tobat itu diterima apa enggak? Jenengan harus mengatakan diterima. Harus bilang begitu. Ojo ngomong sama dosanya apa, orang kira diterima, ojo jangan begitu. Diterima.
tuntun orang itu untuk bertaubat. Kalau ada orang bilang ke jenengan, aku isi nang masjid, besok kuat jenengan harus bilang, gak usah malu, ayo datang ke masjid. Ojo dibilangi, ojo disemoni. Itu ya. Baik. Ada yang didiskusikan sebelum masuk di asyakur. Gue ngomongin syakur. Iya, monggo, silakan. Rasulullah Muhammad SAW, Allah itu akan mengampuni dosa seorang hamba malam yughargir atau malam yughargir. Jadi Allah itu akan tetap mengampuni seseorang selama nyawa itu belum sampai di kerongkongan. Itu yang namanya Fir'aun itu mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Pada posisi sudah sekarat, nyawa sudah sampai kerongkongan, dan itu sebagai sebuah bentuk pencitraan saja. Allah Maha tahu Fir'aun ini tenanan ukuran, dan itu pencitraan saja. Jadi ini Fir'aun ini orang yang luar biasa kafir yang sampai mengaku Tuhan, dan Allah paham betul Fir'aun kayak apa. Wong wis kate kegendep kate mati kawet ngomong apa, saya beriman kepada Tuhan yang Musa dan Harun. Mbok mati sadurunge nyabrang. Apa kata begitu kate mati baru tobat. Itu kata Nabi malam yudharbir namanya. Malam yudharbir, selama nyawa itu belum sampai ke neraka. Wis kecil-kecil kate mati kayak astagfirullah. Terus nyawa kok kene itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak nanti di akhir zaman ketika matahari terbit dari barat, sowet gitu. Orang-orang pada tahu, wah terbit dari barat baru tobat. Terus tidak diterima ya. Tutup ya namanya tobat. Kayak jenengan Jumatan. Kalau jenengan Jumatan, imamnya sudah naik mimbar, malaikat sudah nutup catatan itu ya. Malaikat pada mendengarkan. Berarti jenengan gak ada catatan itu. Gak ada catatannya. Walaupun jenengan bukan berarti ketika setelah itu, wah aku gak catatan, gak Jumatan, tambah dosa toh apa. Ya tetap Jumatan meskipun tidak ada catatannya, itu maksudnya. Jadi gitu Pak. Jadi Fir'aun laknatullah itu tidak diterima oleh Allah Taala karena pakai kemana. Lihat ya. Ada yang lain? Tanda-tanda taubat. Baik. Jadi pakai diterima kalau enggak Bu? Tanda-tanda taubat diterima atau ada diterimanya Pak? Tanda-tanda taubat diterima. oh, tanda-tanda orang itu memang taubatnya diterima. Kita bicarakan dulu tanda-tanda ini kok taubat iki opo. Ya, jadi kalau memang taubatnya sudah benar, pasti taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini, Bu. Orang itu menunjukkan bahwa dia itu taubatnya diterima atau orang itu memang betul-betul bertobat. Itu ada perubahan. Ada perubahan. Yang tadinya senengane ngrasani wong, dia tobat dari kerasan uang, berarti dia akan berupaya semaksimal mungkin dia tidak kerasani orang. Itu jadi tobat dari kerasani uang.
dia ngombe minum minuman keras, namanya tobat yang betul, dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk tidak minum minuman keras. Itu namanya tobat nasuha. Istighfar bolak-balik aku tobat wis gak ngombe meneh. Tapi ternyata ngombe terus itu jadi tobat sambel. Nah, tidak begitu. Jadi makanya kemarin dulu sudah saya sampaikan, tobat kita kepada Allah itu 3. Menyesal, memohon ampun, dan tidak mengulangi. Ini kalau hubungannya dengan manusia, 3 ini tadi ditambah 1, yakni meminta maaf kepada orang yang didolimi tadi. Kalau untuk bersama berkenaan dengan manusia 4 yang dilakoni, itulah ciri tobat yang benar. Kalau tobat itu kepada Allah 3 tadi dilakukan, itulah tobatnya. Pak insya Allah kalau tobat ini sudah benar, ya secara otomatis taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi ada perubahan. Intinya itu di perubahan. Intinya di situ. Walaupun mungkin Pak manusia proses gak langsung deksaknya, namanya manusia. Mungkin dia belum bisa langsung selesai, tapi setidaknya sudah mulai ada perubahan. Sing gak nang masjid, malah naik masjid. Yang tadi tidak ngaji sudah mulai ngaji. Sadurunge lunga kaji, sadurunge lunga kaji, medite ndak berat. Begitu mulai teko lunga kaji dadi loman. Nah, itu namanya perubahan. Sebelum naik haji itu sholatnya bolong-bolong. Begitu naik haji pulang jadi, nah itu namanya perubahan. Itu tanda mabrur. Bukan hanya mabur tapi mabrur. Gitu. Jadi tandanya haji diterima itu bukan peci putih. Kadang-kadang mereka pakai peci putih, gak anu, atau mereka diceluk abah atau umi, gak noleh, itu bukan mabrur, itu mabrur gitu. Nah, jadi intinya diterima itu ketika ada perubahan. Insya Allah kita sudah mulai tambah berubah. Lanjut, ada yang lain? Ada, lanjut ke 34 Asyakur. Kalau bicara tentang asyakur jadi ingat Pak Sakur itu. Kalau menyebutkan pakai syakur itu pakai shin ya Pak. Jangan pakai sin. Kalau pakai sin itu artinya mabuk. Artinya mabuk. Kalau pakai sin itu artinya mabuk. Ya, kalau pakai sin itu artinya mabuk. Muskirin pakai sin itu berarti orang yang mabuk. Ya kan? Kalau muskirun pakai sin itu berarti orang yang berterima kasih. Nah, tuh. Sakur pakai sin, mabuk, beda. Itu namanya katanya pengucapan bahasa Arab dan huruf itu antara titik dengan tidak titik itu sudah mempengaruhi. Maka kemudian nanti di dalam Al-Quran juga ada kalimat la taqrabus sholata wa antum sukara, pakai sin. Jangan kamu mendekati sholat sementara kalian itu dalam posisi mabuk. Nah, itu pakai sin ya. Jadi asyakur itu pakai shin. Shin itu makhrajul hurufnya di tengah-tengah lidah. Di tengah-tengah lidah. Kayak seperti huruf jim. Tapi kalau sin itu di bawah, gigi yang bawah, ujung gigi bawah. Sama seperti huruf shad. Beda. Jadi akhirnya berbeda. Jangan mendekati sholat sementara kamu dalam posisi mabuk. Kita ini tidak pernah mabuk ya, kita tidak pernah mabuk. Tapi kita ini sering memposisikan kalau sholat itu seperti orang mabuk. Ya, orang mabuk itu gimana sih? Orang mabuk itu gak iling kan? Gak iling, gak paham. Kita itu sering mabuk kalau sholat, walaupun kita tidak minum minuman keras. Ya, ibu
Bapak kalau sholat sering banyak mabuknya atau tidak? Mabuk ya, sering mabuk ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Persentase jenengan mabuk ketika sholat berapa persen? 100% gambiar atau 99,9%? Wah, 99,9%. Lah ada itu misal persen normalnya. Masya Allah. Baik, asyakur. Asyakur. Nanti ada syakirun, ada syin pendek, syakurun, ada syakirun. Beda ya. Kalau yang namanya syakirun itu isim fa'il. Isim fa'il. Kalau saya mengatakan syakara, bersyukur, maka berarti kalau syakirun itu berarti orang yang bersyukur. Kalau syakurun memakai wazan fa'ulun berarti mempunyai makna banyak bersyukurnya, banyak berterima kasih. Dulu pernah saya sampaikan, ada kata-kata doroba. Doroba memukul. Kalau doribun orang yang memukul. Kalau dorubun berarti banyak memukulnya, berulang-ulang memukul. Maka seringkali kata asyakur di dalam terjemahan itu, walaupun itu tidak mewakili terjemahan tekstual ya, sering diterjemahkan asyakur itu dengan sebutan maha berterima kasih, zat yang maha berterima kasih. Di dalam surat Fatir ayat 30 itu ghafurun digandeng dengan syakurun. Ya, ghafurun syakur. Jadi ghafurun digandeng dengan syakur. Baik, syakur itu apa? Kita bahas. Jangan dikaitkan dengan syakur yang ada di YouTube, yang statement-statementnya tidak benar ya. Pernah lihat syakur kan? Kajiannya syakur kan? Saya tidak menyebut buyan, ngapain juga disebut buyan? Kejuburan disebut buyan. Statementnya kayak begitu. Semua para ulama sudah mentakdir dia, sudah, supaya jenengan hati-hati dengan ungkapan-ungkapan itu. Termasuk yang paling saya sesalkan ketika dia menceritakan kematiannya Ibu Fatimah yang kontroversial. Dari Ibu Fatimah katanya diinjek-injek, diinjak-injak, dipepet, digencet sama pintu. Wah, saya tidak terima gitu. Terus dia bilang kalau para sahabat itu murtad itu cerita. Baik. Asyakur. Walladzi la yadi'u indahu la yudi'u indahu amala 'amil bal yudha'ifu al-ajr bila husban alladzi yaqbalu al-yasira min al-'amali wa yuthibu 'alaihi at-thawaba al-kathira wal 'ata'a al-jazila wa nawbala al-wasi'ah alladzi yudha'ifu lil mukhlisina a'malahum bi ghairi hisab. Itu di antara makna syakur. Maksudnya bagaimana? Walladzi la yudhi'u indahu amal 'amil. Allah itu tidak meletakkan indahu di sisinya amal 'amilin, amalnya orang yang beramal. Apa maksudnya? Allah itu tidak pernah meremehkan amalan seorang hamba. Allah tidak pernah meremehkan amalan seorang hamba. Allah betul-betul memperhatikan amalan seorang hamba. Coba dengan mengamati. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun, itu Allah akan membalas kebaikan. Itulah asyakur. Bedakan dengan kita. Allah akan tetap mengingat perbuatan seorang hamba. Beda sama kita. Kita seringkali melupakan kebaikan orang lain kepada kita.
dia melakukan kebaikan 100 kali dan dia melakukan kesalahan 5 kali kepada kita, sehingga jenengan eling yang mana? Saya jenengan eling nanti mau sih. Kalau kita mengikuti asyakur gak begitu Pak. Jadi itulah yang dimaksud dengan la yubi'u indahu amala amil. Allah itu pasti akan memberikan balasan sekecil apapun kebaikan itu. Kalau kita mengikuti kalimat asyakur ini, wah, kita tuh pasti tidak akan meremehkan kebaikan orang. Malah justru akan yudha'ifu al-ajra bil husnani, dan justru Allah itu akan melipat gandakan balasan tanpa perhitungan. Allah jenengan baca Quran saurun dikasih piro Pak? 10. Ya, jenengan sedekah dilipat gandakan dari piro Pak? 700, bahkan lebih daripada. Lo itu lo namanya syakur. Jenengan dikai duit uang 1000, sama dikai piro balik. Jenengan dikasih orang kebaikan 100 kali orang itu berbuat baik kepada jenengan, dengan 5 kali orang itu berbuat jelek kepada jenengan, malah si delik, malah si limo ini. Kita lanjutkan minggu depan masih di bab asyakur, di bab asyakur. Insyaallah bila diizinkan oleh Allah, minggu depan kita akan ketemu lagi. Pesan ini hari Sabtu Natal ya? Tanggal 25 ya? Guys, gak usah melo-meloan. Orang usah melo-meloan, termasuk mengucapkan selamat Natal, gak usah. Guys, gak usah. Nanti tahun baru tanggal 31, ya gitu, gak usah melo-meloan. Orang usah melo-meloan yang trompet macam-macam gak usah. Ini kita, dan kita tetap depan. Karena kemarin PPKM dibatalkan. Tapi saya tidak tahu nanti menjelang hari raya kira-kira PPKM diberlakukan lagi benar. Dan dengar-dengar sudah mulai akan dimunculkan virus baru. Apa jenenge? Apa? Omikron. Disimpan sampai bulan Maret atau piye? Supaya nanti hari raya tidak seperti Natal. Mana Intel pada ini? Enggak apa-apa. Oh, enggak apa ya? Iya, biar makin panas. Oke. Baik, kita tetap bertauhid. Omikron jenenge. Kata istri saya, Mas, itu di rumah sakit sudah ada 19 orang kena Omikron. Walah. Baik, disimpan ketika Natalan tahun baru disimpan virusnya. Nanti bulan Maret Omikron dia mulai. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.